Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya membaca, mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi makanan rohani, bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan berharga di mata Tuhan, untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Saya percaya jadi kuat di dalam Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Karena ketika kita kuat di dalam Tuhan, itu yang membuat kita bisa tahan banting. Itu yang membuat kita bisa tetap tegar di masa-masa yang sukar sesukar-sukar apapun. Di masa yang sulit sesulit-sulit apapun. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Hal ini sangat jelas dalam nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Kata jadilah kuat dari kata endunamo. Gabungan dua kata en dan dunamo. En artinya di dalam, dunamo artinya kuat. Jadi endunamo artinya kuat di dalam. Jadi kalau kuat di dalam beda dengan kuat di luar. Kalau kuat di luar berarti kuat secara jasmani, kuat secara fisik. Tetapi kalau kuat di dalam artinya kuat secara rohani, artinya kuat secara batin, atau sama artinya dengan kuat secara spiritual. Jadi jadilah kuat sama juga dengan jadilah kuat dalam Tuhan. Nah, supaya kita bisa jadi kuat di dalam Tuhan, ada 3 oknum yang kita contohi, kita pelajari supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita belajar spirit dari seorang prajurit. Apa yang kita pelajari dari seorang prajurit? Ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Spirit seorang prajurit adalah mau menderita dan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus belajar dari spirit seorang prajurit, yaitu ikut menderita. Mau menderita, mau rela menderita. Demi Tuhan, demi pekerjaannya, demi Injilnya, kita harus mau menderita. Kerelaan kita untuk menderita itu yang akan membentuk kita, mencipta kita menjadi orang yang endunamo, yaitu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita belajar dari seorang prajurit untuk kita mau keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman dalam hidup demi Kristus, demi Sang Jenderal kita namanya Yesus Kristus. Kita mau rela menderita. Maka itu yang menempa kita, mencipta kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar spirit dari seorang olahragawan. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Spirit dari seorang olahragawan yang kita perlu pelajari, yang menempa kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan adalah menuruti peraturan-peraturan olahraga.
taat kepada aturan-aturan olahraga. Sehebat-hebatnya kita seorang olahragawan, kalau kita melanggar aturan-aturan olahraga, maka kita akan kena diskualifikasi. Jadi spirit seorang olahragawan yang perlu kita contohi adalah taat kepada peraturan-peraturan. Kita ibarat seorang olahragawan yang sedang bertanding dalam pertandingan iman ini. Yang dituntut dari kita adalah hendaknya kita jadi olahragawan yang taat kepada firman. Karena firman Tuhan adalah peraturan dalam pertandingan iman kita. Kalau kita melanggar peraturan-peraturan, itu yang membuat kita kena diskualifikasi. Dari sini kita belajar hal yang kedua, bahwa supaya kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan, orang yang tahan banting, orang yang tetap teguh iman dalam menghadapi berbagai lika-liku kehidupan, menghadapi pahit getirnya hidup, kita tetap kuat, kita tetap teguh, maka kita belajar menjadi orang yang taat terhadap aturan. Kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Mengakhiri khotbah Yesus di atas bukit, dia memberikan 2 dasar. Dia berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau rumah dibangun di atas pasir, pasti tidak kuat. Tidak perlu hujan, tidak perlu badai, pasti akan hancur. Tapi kalau rumah itu dibangun di atas fondasi batu, maka itu kuat. Jadi menjadi orang yang kuat dalam Tuhan perlu ketaatan kepada firman. Menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan bukan karena lamanya kita menjadi Kristen, bukan karena kita aktivis gereja, bukan juga karena kita punya gelar yang banyak, tapi kita menjadi kuat dalam Tuhan kalau kita melakukan apa yang kita khotbahkan dan kita mengkhotbahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan, atau dengan kata lain seperti seorang olahragawan yang taat kepada aturan, taat kepada firman, itulah yang menempa kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang taat. Karena ketaatan kepada firmanlah yang membuat kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, seperti seorang olahragawan yang taat kepada aturan. Yang ketiga, supaya kita jadi kuat dalam Tuhan, ayat 6. Kita belajar spirit dari seorang petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Spirit dari seorang petani adalah mau bekerja keras, mau rajin. Hanya petani yang kerja keraslah, hanya petani yang rajinlah yang akan menikmati hasil usahanya. Kenapa ada petani sukses dan ada petani yang gagal? Karena ada petani yang mau bekerja keras dan ada petani yang tidak mau bekerja keras. Ada petani yang rajin dan ada petani yang tidak rajin. Ada petani yang mau mandi keringat dan ada petani yang tidak mau mandi keringat. Kenapa ada orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, yang tahan banting, sementara ada yang rapuh? Karena ada yang mau rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang mau bekerja keras, ada yang tidak mau bekerja keras. Jadi dari sini kita melihat hal yang ketiga supaya kita jadi kuat dalam Tuhan, kita belajar dari seorang petani, yaitu mau bekerja keras. Mau rajin. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin baca firman. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin mendengarkan firman-Nya. Karena itu ya akan membuat kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita malas berdoa, kalau kita malas baca firman, kalau kita malas beribadah, kalau kita malas mendengar firman, bagaimana kita mau jadi kuat dalam Tuhan? Saya percaya hanya orang-orang yang rajinlah yang bisa jadi kuat dalam Tuhan. Karena itu kerajinan itu butuh suatu komitmen dari saudara dan saya, butuh perjuangan dari saudara dan saya, supaya kita jadi orang yang bekerja keras, supaya kita jadi orang yang rajin.
Karena itu Ia akan mencipta kita, membentuk kita, menempa kita jadi orang yang kuat dalam Tuhan, sehingga kita tetap tegar di masa yang sukar, sesukar-sukar apapun. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami jadilah kuat dalam Tuhan. Supaya kami jadi kuat dalam Tuhan, kami belajar dari seorang prajurit yang mau rela menderita. Kami belajar dari seorang olahragawan yang mau taat kepada aturan. Dan kami mau belajar dari seorang petani yang rajin, yang mau bekerja keras. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.